Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul City Hunter dari Jepang yang masih anget banget nih. Tayang pada tanggal 25 April 2024 dengan genre action crime ditambah bumbu komedi, memperlihatkan manusia yang tampak nyeleneh mengikuti semua keinginannya yang terkesan menyebalkan. Namun rupanya di balik semua itu ia adalah seorang yang tangguh dan bertanggung jawab. Banyak kasus yang harus ditanggungnya, dan apakah semua bisa selesai dengan mudah? Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. Berawal dari seorang wanita yang lapor adiknya menghilang, takut kalau musibah buruk yang ada di Shinjuku menimpa adiknya, awalnya mau lapor polisi, tapi mengurungkan diri dan berharap City Hunter bantu menemukan si adik. Saat ini Jepang sedang ditimpa musibah yang gak jelas, banyak kejadian aneh belakangan yang terus membanjiri berita. Katap gedung, Roy menikmati pemandangan, banyak wanita di sana. Terus bernyanyi sambil menatap. Makimura yang dengar cukup kesal, sebab mereka ada di sana untuk menjalankan misi. Sampai targetnya terlihat, Roy langsung gerak dan mendekat. Merusak suasana suram yang ada, bilang mau menjemput Kurumi, lalu dihadang. Tapi Roy bisa menampis dengan mudah. Melawan tanpa perlu tenaga ekstra, kemahiran Roy ini sangat memukau. Cuma masalahnya, Kurumi gak kenal Roy, dan ia jadi pilih menghindar. Tahu hal itu, Makimura jadi ikut mengejarnya. Masih menghindar, yang rupanya Roy ini cukup terkenal. Gak mau lengah, ia lanjut cari. Paham dikejar banyak orang, Kurumi menghindar sampai mendapati jalan buntu. Roy sama Makimura juga udah ketemu, dan gerombolan para pria juga muncul. Dari berbagai arah mereka menyerang. Roy melawan semua dengan mudah. Sangat berbeda dengan Makimura yang kesulitan bahkan untuk menghindar. Sampai semua itu berhasil tumbang. Kekacauan dilihat banyak orang. Dan suara terdengar, mendatangi sumber suara, Kurumi udah ada di seberang. Mereka sempat kaget dan langsung ambil tindakan berbeda. Roy langsung melompat yang salah sasaran dan Makimura ngejar pakai mobil. Bertemu dengan Kurumi yang melintas, pengejaran dilanjutkan. Masuk ke sebuah gang sambil mengangkat panggilan dari adiknya, Makimura bilang akan sedikit terlambat, dan ia mematikan sambungan. Terus berlari menghindar, pengejaran itu masih dilakukan. Sampai akhirnya bertemu dan terperangkap, Makimura menenangkan, dan bilang kalau mereka datang untuk jemput atas perintah kakak Kurumi. Cuma di wajahnya itu jadi timbul urat. Sempat terlihat, Kurumi langsung menghindar. Bagaikan terbang, urat di pipi itu makin jelas. Roy mau ngejar, yang mana Makimura itu ambil sesuatu yang jatuh. Roy lihat dan gak lama pistol menghadang. Saeko, selaku polisi wanita, minta penjelasan tentang penyerangan, pemukulan, kerusakan properti umum, dan masih banyak pelanggaran lainnya. Ia mendapatkan laporan yang terus bermunculan dari warga. Di mana dalam mobil seorang pria bisa lihat pergerakan Makimura. Sedangkan dalam investigasi singkat, Saeko akan terus memantau. Baginya kebajikan wajib ditegakkan. Tapi kalau sudah melanggar, maka kebijakan yang akan turun tangan. Dan mereka berhasil terbebas, yang mana Makimura ini dulunya juga polisi.
Lalu, atasan ngerasa kalau Saeko menyalahgunakan kekuasaan. Gak mungkin ngejar lagi, akhirnya mereka naik mobil. Dalam perjalanan itu, Makimura khawatir sama Kurumi. Ia sempat lihat urat di pipi sangat jelas. Dan Roy yang biasa aja ini tanya, barang apa yang tadi diambilnya. Kejelian Roy coba Makimura alihkan dengan tarian indah Kurumi. Sampai gak fokus nyetir, kemolekan itu berhasil mengalihkan obrolan. Paham kan Roy suka apa? Tahu hari itu ulang tahun adik Makimura, masih nunggu sendirian, mereka juga sampai. Makimura minta Roy gak merayunya. Roy jadi tanya kapan Makimura akan bilang kalau Kaori bukan adik kandungnya. Makimura rasa kalau Kaori cukup dewasa, kenyataan akan diceritakan. Dan minta agar Roy nggak menggodanya. Masuk restoran, mereka akhirnya ketemu. Beralasan habis mencari anjing yang kabur, Roy juga belum gerak. Menyuruhnya pergi, Kaori ngerasa semua hal berbahaya datangnya dari Roy. Yang mana, di jalan, truk melaju nggak sesuai arah. Di restoran mereka menikmati malam, yang mana Makimura juga mau coba mengungkapkan kalau Kaori bukan adik kandungnya. Tapi belum sempat terlontar, tiba-tiba truk nabrak dan buat kacau sekitar. Seorang pria juga keluar dengan urat yang ada di wajahnya. Makimura bersiap dengan yang ada di sekitar. Coba melawan, tapi itu semua nggak guna. Makimura ditikam berkali-kali, Kaori terpatung memandangnya. Roy balik lagi, lihat kekacauan dan Makimura yang berlumuran darah. Dalam keadaan lemahnya, ia mendekat. Makimura memberikan 2 sampel yang diambilnya. Sebelum akhirnya tamat, Makimura minta Roy untuk menjaga adiknya. 手出すなよ。どうでしょう。もう家でよくない？いや、ダメだ。ごめん。Setelahnya, di papan CYZ, ada tulisan Kaori minta dihubungi. Berita kematian Makimura juga tersebar. Melihat rekaman CCTV, Saeko tahu ada sesuatu yang diberikan sebelum Makimura tamat. Lalu atasannya masuk, Saeko bilang semua kasus terjadi sama orang yang hilang kendali dan fisik jauh lebih kuat. Paham itu virus yang sengaja dibuat, Saeko bertanya-tanya dalang dibalik semua itu. Si atasan malah jawab kalau Makimura tetap ada di kepolisian dan menghindari Roy, semua itu nggak akan terjadi. Di mana Kaori lihat TKP waktu kakaknya meninggal. Lanjut ke sebuah tempat, banyak hal baru yang dilihat Kaori. Kehidupan malam itu sangat erat dengan Roy. Lagi bersenang-senang sama 2 wanita, Kaori menghadang. Di tengah sadarnya, Roy menghindar dan Kaori menariknya. Minta keadilan untuk kakaknya, ia juga kesal karena pesan di papan XYZ diacuhkan. Minta bantuan untuk balas dendam. Dengan santainya Roy bilang, orang yang sudah tiada harusnya dilupakan. Gagal paham sama tingkah Roy, Kaori jadi cari info seorang diri. Bertanya ke sana kemari sampai akhirnya ia dibawa orang dan Roy muncul lalu bilang kalau itu adiknya. Kaori nggak paham kalau tempat itu bahaya. Roy cuma minta agar Kaori pulang. Paginya, langsung masuk ke rumah dan kantor punya Roy. Kaori mau cari tahu informasi lebih lanjut tentang kakaknya. Hal pertama yang dilihatnya, semua koleksi gadis seksi. Roy bilang kalau semua itu referensi. Kaori jadi menelusuri tempat lainnya, masuk ke ruangan berbeda, di sana ada pistol. Lagi mengamati, Roy datang. Menjelaskan kalau itu pistol Makimura, menunjukkan cara pakainya, Roy bilang inilah dunia Makimura. Dan Kaori gak seharusnya turut campur. Roy harap Kaori bisa melupakan Makimura, biar hidupnya jadi lebih aman. Bersamaan dengan kematian pria yang menyerang Makimura, urat di wajahnya itu terlihat jelas.
yang mana dari kejauhan Kurumi juga mengamati. Lanjut ke sebuah kafe internet, dan tinggal di sana sambil bermain ponsel, pemberitahuan masuk. Perusahaan Lore mengundang Kurumi untuk tampil di acara cosplay. Dan di jalanan, Kaori membuntuti Roy. Setiap langkahnya coba ditelusuri. Sampai kehilangan jejak, Roy ini tahu kalau Kaori membuntutinya. Kaori cuma mau Roy membantunya dan terus mengikutinya. Roy jadi akan menunjukkan dunianya, yang mana Roy ini penari terbuka yang disukai banyak orang. Kaori cuma bingung kenapa semua orang terhibur dan riang. Dari sana penampakan Roy juga berbeda. Habis itu mereka mau masuk ke tempat khusus anggota. Banyak orang yang bermain, dan juga ada gerombolan orang yang pernah menculik Kurumi. Terus mengeluarkan teriakan, bos dan asisten jadi keluar. Saling tatap tajam, si asisten malah menumbangkan anak buahnya sendiri. Bos jadi minta tempat ditutup, dan mereka lanjut ngobrol. Bos tahu Roy cari informasi dari klub malam tentang kematian Makimura. Roy jawab apa yang sebenarnya si bos sembunyikan. Turut berduka, tapi semua itu bukan ulah mereka. Bos bilang ada banyak orang yang bertingkah aneh dan merusak sekitar. Semua yang brutal pasti berakhir dengan keadaan yang gak normal. Alasan bos mau menculik Kurumi karena dari semua orang yang hilang cuma Kurumi yang masih waras. Dan bos mau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Cuma ia gagal karena Roy muncul. Dan akhirnya bos mau Roy membawanya. Bos juga bilang kalau musuhnya itu adalah virus yang ada di otak. Jadi harus lebih ekstra hati-hati. Mendengar nama sebuah tempat Kurumi berasal, tanpa pikir panjang Kaori mendatanginya. Mencari semua informasi dari orang sekitar. Roy sempat ngelarang karena gak akan ada yang mau kasih tahu keberadaannya. Tapi tanpa sengaja Kurumi terlihat. Langsung mendekat, Kurumi menghindar. Mereka jadi kejar-kejaran, masuk ke sebuah klub malam. Di sana, Kurumi masih lari. Sampai menabrak orang yang menodongkan senjata, Kaori yang gegabah bikin Roy bertindak. Dan Kurumi kabur yang terus dikejar Kaori. Lihat keadaan makin bahaya, tempat jadi dikacaukan. Dan sekarang Kurumi kelelahan. Gak lagi kuat nahan, akhirnya Kurumi jatuh. Teringat dengan temannya, sesuatu disuntikan ke tubuh. Lalu Kurumi kabur dengan membawa sampel yang ada. Ia ketakutan lihat wajahnya sendiri. Dan waktu sadar, Kurumi bingung. Kaori jadi memperkenalkan diri, dan Kurumi langsung mau pergi. Dalam keadaan lemahnya itu, Roy muncul dan minta Kurumi istirahat karena kakaknya mencari. Kurumi jawab ia gak punya kakak. Merasa ditipu karena kemolekan, Roy kesal sendiri. Kaori jadi tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Kurumi. Kurumi gak mau jawab. Dan akhirnya Roy memperlihatkan sampel yang bikin Makimura mati. Dari sana Kurumi jadi cerita kalau awalnya Kurumi ini cari temennya yang hilang, tapi malah diculik segerombolan orang dan disuntikan sesuatu. Setelah itu ia pingsan dan mau kabur untuk melaporkan semuanya. Tapi ngerasa gak nyaman, Kurumi mau pergi. Dan Roy minta Kurumi tetap tinggal sementara waktu karena di luar berbahaya. Ke tempat lainnya, wanita dan pria itu gagal mendapati Kurumi. Mau dibunuh, tapi chip yang tertanam menamatkan pekerja lainnya. Menyembah kekuasaan Union, mereka janji akan menangkap Kurumi secepatnya. Di mana Roy mendapati berkas tentang sampel darah dari orang yang meninggal gak wajar. Rupanya ada obat yang meningkatkan kekuatan fisik secara berlebih dan bikin orang agresif. Cuma sayangnya setelah efek itu menghilang, mereka akan meninggal. Roy paham kalau itu debu malaikat. Obat yang dipakai pada masa perang dan penjajahan dulu, tujuannya agar mereka tetap kuat dan sekalipun mati gak akan merasakan apapun.
Saeko beranggapan kalau semua itu dilakukan atas kesengajaan. Roy jawab, bisa jadi itu eksperimen sindikat jahat yang mau buat obat penangkal dan bisa dipasarkan. Dan dari banyak eksperimen yang ada, yang berhasil selamat cuma Kurumi. Jadinya mereka akan terus mengincar Kurumi untuk penelitian lebih lanjut. Dan waktu balik, Roy ingat ucapan Saeko tentang kejadian serupa 20 tahun yang lalu, di mana ada seorang pria mengamuk dan menyerang polisi yang langsung ditembak mati. Dan polisi yang menembak itu ayah Makimura, sedangkan anak dari orang yang ditembak itu diadopsi ayah Makimura. Yap, itu Kaori. Sindikat jahat itu udah menganalisa obat dari lama. Dan sesampainya di rumah, tempat yang berantakan dan juga cosplay bikin Roy mematung. Kaori minta bantuan dan Kurumi mendekat. Terpana dengan kemolekannya, Kurumi harap Roy mau melindunginya dalam acara kostum yang akan berlangsung di perusahaan kosmetik Lore. Roy nolak karena semua itu berbahaya. Banyak orang yang ngincar Kurumi, cuma Kaori mau agar Kurumi bisa ikut perlombaan kostum. Perdebatan tiada henti itu akhirnya Kurumi hentikan. Kurumi bilang kalau ia akan tetap berangkat demi mewujudkan mimpinya. Sendirian pun gak masalah, dan ia akan berpasrah dengan takdir yang bersuara. Kaori melarangnya untuk mati, dan ia janji akan melindungi Kurumi bersama dengan Roy. Langsung menunjukkan foto seksi CEO perusahaan Lore, mereka pun berangkat ke lokasi. Banyak yang kagum sama CEO Lore karena ketangguhan dalam memimpin perusahaan, dan acara cosplay kali itu untuk mengenalkan budaya Jepang sekaligus penyebar luasan nama perusahaan agar dikenal banyak orang. Ke backstage, banyak kemolekan yang bikin Roy senang. Semua menggunakan kostumnya. Di acara kali itu, sambutan dan pepatah semangat juga diberikan. Lalu menyapa Kurumi, Roy langsung datang. Memperkenalkan diri sebagai agen, CEO akhirnya pergi. Memberikan semangat ke Kurumi, kebahagiaan terpancar jelas di wajah Kurumi. Mereka juga menjalankan misi, perlombaan berlangsung. Semua orang menyambut riang, bersamaan dengan van hitam yang datang. Walaupun gugup, Kurumi bisa memberikan penampilannya yang disukai banyak orang. Keadaan jadi cukup meriah, dan Roy bergerak menutupi semua fotografer yang mau memotret Kurumi. Dengan tingkahnya dan kejelian Roy, ia bisa lihat sindikat jahat ada di sana. Dengan cepat, kostum kuda dan kelincahannya itu bikin Kurumi tetap aman terlindungi tanpa merusak acara. Sampai seorang wanita bertopeng maju, suntikan bius berhasil dihindari. Keluar panggung, wanita yang dulu ngaku kakaknya Kurumi muncul. Bagian dari sindikat jahat yang menyamar, tentunya ia langsung menyerang. Roy tetap menghindar dan melindungi sekitar. Kejadian itu jadi berlangsung di atas panggung. Semua orang melihatnya dan anggap ini bagian dari cerita. Yang mana CEO perusahaan datang sama polisi, bilang akan melindungi Kurumi dengan baik. Kaori percaya dan menitipkannya. Keadaan di panggung juga masih sama. Bergulat yang gak ada hentinya, serangan juga coba diberikan. Roy bisa terus menghindar dengan cakepnya, sampai Kaori muncul, coba melawan, tapi bahaya itu gak disadarinya. Roy jadi melindungi dan menembak, tapi ia juga terluka. Minta Kaori keluar panggung. Dapat informasi kalau Kurumi sudah diamankan. Mau keluar, tapi dihadang. Serangan dari jarak dekat itu, Roy tanya siapa pemimpin sindikat jahat. Tanpa ada jawaban, penyerangan berlanjut. Si wanita mau menggunakan obat agar kuat, Roy melarangnya, dan dengan kelincahan Roy, obat bius sudah lebih dulu tertancap. Semua itu nggak terlihat janggal, yang malah buat semua orang senang. Melakukan semua aksi seolah lagi beraksi, gemuruh sorakan terdengar. Hai, kerambatte. Misan, kiai de na. Chotto tachi kinshi da. Ugh!
乗れ。でも。いいから行くぞ。Setelahnya, tahu Kurumi menghilang, Kaori bilang kalau Kurumi dibawa polisi untuk dilindungi. Tapi masalahnya, Kurumi nggak tahu nama polisi yang membawanya. Akhirnya, Saeko membawa wanita itu pergi untuk cari informasi lebih lanjut. Dalam perjalanan, atasan polisi nggak bisa dihubungi. Yang mana, wanita itu terlihat tegang, dan nggak lama kematian terjadi. Ke tempat lainnya, Kurumi disekap. Orang yang melakukannya atasan polisi. Mendapati uang yang dijanjikan, ia langsung pergi. Yang mana bom dalam koper itu diledakkan dari mobil. Lanjut ke Kaori yang rasa bersalah. Saeko telepon dan bilang kalau tersangka meninggal dengan chip yang tertanam. Dan sebelum meninggal, tersangka bilang tentang Union. Paham hal itu, Roy pergi. Di atap gedung, Kaori mengkhawatirkan Roy. Cuma Roy mau Kaori tetap diem dan jangan ikut campur. Ingat sebelum Makimura tamat minta Kaori tetap dijaga, Kaori jadi kesal. Merasa gagal padahal tahu apa yang diinginkannya, bahkan di saat terakhir, Kaori nggak bergerak untuk sekedar memeluk kakaknya. Sebenarnya Kaori juga tahu Makimura bukan kakak kandungnya. Selama itu, Kaori paham Makimura berusaha menjaga perasaannya. Cuma setelah tiada Kaori nyesal karena banyak hal yang gak bisa diperlihatkan. Lalu Kaori ngomong kalau Roy gak perlu melindunginya. Ia akan berjuang seorang diri dan melawan semua orang yang membunuh kakaknya. Melihat hal itu, masuk ke rumah, Roy menyiapkan segalanya. Memakaikan rompi pelindung, Roy bilang akan menangani kasusnya untuk balas dendam. Memberikan senjata punya Makimura, mereka pergi. Di mana Kurumi terbangun dalam keadaan diikat. Melihat temannya dalam bangsal, CEO ternyata juga dalang di balik eksperimen yang ada. Merasa bangga dengan eksperimen yang berlangsung, semua itu kerjasama perusahaan Lore dan orang lain. Tapi belum selesai bicara, kematian tanpa suara terjadi. Dan sampel yang digenggamnya itu dihancurkan. Berucap semua demi Union, semua dihabisi, dan memori penelitian diambil. Minta dibawakan helikopter untuk balik ke markas, pria itu sadar ada pelacak di anting Kurumi. Dalam mobil, Roy ngomong kalau Kaori memukulnya dulu, Roy memasang alat pelacak. Lalu, panggilan masuk dari si bos. Bos bilang Union berasal dari Amerika Tengah, dan mereka sindikat jahat yang menyebar di seluruh dunia. Hubungannya dengan perusahaan Lore sebagai perlindungan dan juga kerjasama selama di Jepang. Bosnya bilang kali itu kalau Roy berhasil selamat hidup-hidup, ia akan memberikan klub untuknya. Tentunya Roy senang dan mereka melanjutkan perjalanan. Masuk melalui lorong pada masa penjajahan perang, dengan semua peralatan yang ada mereka mulai melangkah. Yang mana atasan polisi meninggal dan Saeko mulai paham. Memerintahkan untuk cari informasi tentang komputer, ponsel, dan hal lainnya punya atasan. Di ruangan, semua orang udah mati tanpa tersisa, termasuk CEO Lore. Roy paham mereka harus gerak cepat. Yang mana dalam air ada orang yang dikurung. Lalu para tentara muncul, coba mengalihkan tapi nggak guna. Akhirnya mereka bersembunyi. Roy minta rencana B dilakukan, yang padahal mereka nggak pernah membicarakan rencana apapun. Melawan dengan gesitnya, Kaori mulai paham. Ia jadi ikut bergabung dalam penyerangan, memberikan peluru dan terus bergerak. Perlawanan itu cukup mengesankan. Roy terus bertindak dan melindungi. Kalau di dunia asli udah pasti semua orang kelepek-kelepek melihatnya sih. Dengan mudahnya melawan, banyak orang yang datang dan bikin Roy lanjut ke rencana C.
Kaori jadi ikuti alur permainan Roy. Di keadaan yang semakin panas, Roy masih terus melawan. Sampai ada orang yang mendekati Kaori, keributan terdengar. Roy berhasil menghabisi semua orang dalam sekejap. Tersisa satu, Kaori juga berhasil menimpuknya. Lalu letusan terdengar, Kurumi yang sudah gak berdaya itu jadi sandra. Pria itu bersuara agar Roy bergabung dalam kepemimpinan Union. Berkata kalau Makimura payah sampai meninggal, ketangguhan Roy bisa jadi andalan di perusahaan dan terus berjaya. Kaori yang dengar jadi sedih. Roy membalaskan agar pria itu diam, berlutut dan minta maaf setelah mati dan bertemu dengan Makimura. Lalu kontainer berisi air dibuka. Pria dengan suntikan obat mematikan itu keluar. Menyerangnya dengan cepat, Kurumi berhasil dibawa pergi. Kaori bingung harus menghentikannya, bersamaan dengan para polisi yang bergegas ke perusahaan Lore. Dan melangkah ke atap gedung, Kaori masih bingung harus nunggu atau jalan duluan. Lalu Roy yang bergulat bilang akan menyusulnya. Pertengkaran itu masih berlanjut, dan Kaori yang sampai di atas terhalang kaca. Roy jadi memberikan bom peledak. Para polisi juga tiba. Helikopter mulai terlihat. Pria itu bersuara kalau ayah Kaori dulunya anggota Union, lalu mengundurkan diri karena punya anak, dan akhirnya ayah Kaori dijadikan objek penelitian. Ayah Kaori yang lemah bisa dibunuh sama ayah Makimura, dan dari sana Kaori diadopsi. Union berhasil menghilangkan semua orang kesayangan Kaori. Pria yang kebanyakan bacot itu bikin Kaori histeris. Roy langsung membidik yang menembus kaca. Ia berlari dan melukai si pria. Helikopter juga terlihat minta tangga dilemparkan yang malah menghindar. Hidupnya yang udah terancam itu didekati Kaori. Coba mau membunuhnya, si pria minta membidiknya di otak agar Kaori bisa balas dendam. Tapi Kaori gak kuat untuk melakukannya dan milih teriak yang bikin pria itu kegirangan. Roy jadi mengambil pistol itu. Dalam sedihnya, ia bersandar. Lalu chip di tubuhnya mulai bahaya. Di keadaan melindungi, Roy bisa menghabisi si pria. Kurumi lihat hal itu, dan helikopter yang ada terbang menjauh. Para polisi juga berhasil masuk. Lihat Kurumi sama Kaori yang selamat, semua tempat akan dilakukan pemeriksaan. Dan Saeko paham, Roy orang di balik keselamatan Kurumi. Pada akhirnya, Kaori jadi ikhlas dengan kepergian si kakak. Ia juga masih berhubungan baik sama Kurumi, yang mana Kurumi ini udah berhasil jadi cosplayer terbaik. Waktu bangun tidur, Roy kaget karena ada Kaori di rumah. Tapi Kaori bilang ia akan tinggal di sana karena ia bisa bantu misi berikutnya dan jadi rekan terbaik seperti kakaknya. Maka dari itu, semua koleksi kemolekan harus disingkirkan. Film ini menunjukkan gak semua yang ditampilkan itu benar. Nyatanya, banyak manusia yang menutupi kekurangan sampai kebaikannya dan demi membela kebenaran tanpa ketahuan dan pengakuan.
Rupanya masih ada manusia berjiwa besar yang tentunya jadi idaman. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film City Hunter. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.